Sayopsa dengan NIM 21188201015. Saya kuliah di Uniwara, Universitas PGRI Wiranegara dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang perubahan penggunaan bahasa Indonesia akibat dari kelebihan atau berlebihan dalam menggunakan media sosial dengan mengikuti tren westernisasi atau tren budaya barat. Media sosial sebagai situs yang menyediakan wadah bagi penggunanya untuk saling berinteraksi secara online. Media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang. Mereka seperti merasakan kecanduan yang akan merasa aneh bila sehari saja mereka tidak menggunakan situs sosial media tersebut. Rata-rata orang yang sudah menjadi kebiasaan menggunakan sosial media akan merasakan hal ini. Pasti setiap orang itu dalam menggunakan sosial media akan ingin merasakan tentang kesan tentang dirinya itu baik dari sisi orang lain. Jadi ingin terlihat baik terus gitu. Menurut Mansur tahun 2018, media sosial pada praktiknya menggunakan bahasa sebagai medium utama untuk saling berinteraksi. Bahasa menjadi persyaratan mutlak agar komunikasi para penggunanya dapat berjalan lancar. Di Indonesia, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain itu sangat populer. Sangat menjadi kebiasaan atau kecanduan dalam menggunakan situs internet sosial media. Media sosial juga dapat mempererat tali persaudaraan, di mana seseorang dapat tetap saling berkomunikasi walaupun jaraknya jauh. Media sosial juga menjadi sarana di mana seseorang yang tidak saling mengenal bisa berkomunikasi secara terus-menerus tanpa batasan waktu. Hal ini situs media sosial membuat masyarakat menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Tetapi setelah mengenal media sosial yang jangkauannya sangat luas, banyak masyarakat Indonesia yang mulai terbiasa menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-harinya, dikarenakan terbiasa berkomunikasi dengan teman media sosialnya yang berasal dari luar negeri. Seperti saya berteman dengan orang Turki, mereka mengajarkan saya tentang bagaimana itu bahasa Turki, sehingga penggunaan bahasa Indonesia itu, jika saya tidak bisa melestarikan bahasa Indonesia saya sendiri, bahasa Indonesia saya bisa berkurang. Selain itu, karena ada dari teman dari luar negeri atau faktor yang lainnya seperti drama-drama, sekarang kan banyak tuh drama-drama yang menggunakan bahasa asing dan terdapat translate-nya, sehingga banyak orang yang mengerti bahasa asing. Tapi saya harap meskipun kita menonton drama orang luar, setidaknya jangan berkurang bahasa Indonesia kita. Selain itu, masyarakat cenderung bersikap lebih percaya diri apabila memakai bahasa asing dibandingkan dengan bahasa negeri sendiri. Maka menurut Hikmat dan Solihati dalam buku Mansur itu 2018, hal ini menjadi sangat ironis karena di kalangan generasi muda saat ini jati diri bangsa mulai kropos dan kelak bisa saja tergerus oleh perkembangan zaman. Jadi menggunakan lebih keren menggunakan bahasa asing menurut zaman sekarang ini, seperti oh my god, hello, kamsahamnida, mawo, arigatou gozaimasu. Orang-orang lebih merasa percaya, lebih keren, mereka lebih merasa aku kayaknya lebih keren menggunakan bahasa ini deh, ya, gitu. Jadi pengaruh media sosial terhadap bahasa Indonesia itu sangatlah cepat. Itu dampak negatifnya ya. Kalau dampak positifnya itu kita bisa mempelajari bahasa asing, tapi tidak lupa terhadap bahasa kita sendiri ya. Kita mempelajari bahasa asing untuk
keperluan kita ketika kita ada kegiatan di luar negeri, supaya kita tidak canggung kepada orang lain gitu. Seandainya ini ya, saya mempelajari bahasa Korea dengan lihat drama-drama Korea yang lagi tenar sekarang ini. Jadi ketika saya ke luar negeri, saya tidak bingung menggunakan bahasa mereka, jadi saya paham. Tetapi jika saya bertemu dengan teman saya yang ada di Korea, mereka paham bahasa Indonesia, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia. Kita boleh mempelajari bahasa asing, kita tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri. Dampak positif lainnya itu kan sekarang banyak tuh sosial media, seperti aplikasi mempelajari bahasa asing seperti kamus-kamus gitu, kamus tentang bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang gitu kan. Jadi pengaruh media sosial ini sangat besar sekali, sangat luas jangkauannya, dan pertumbuhan dan perkembangannya sosial media menyebabkan seseorang itu terus-menerus mendapatkan informasi. Sebelumnya tidak tahu informasi ini, menjadi tahu informasi yang lagi tenar, seperti yang kemarin, seperti beritanya Sambo, beritanya yang viral tentang Pak Ustadz yang memperkosa santrinya gitu kan. Pengguna media sosial susah bersosialisasi secara langsung serta menjadi tidak peduli dengan keadaan sekitar. Jadi pengaruh media sosial itu menyebabkan kita kurang bersilaturahmi kepada sekitar kita. Jadi penggunaan bahasanya itu semakin sedikit. Karena apa? Kita lebih fokus untuk menggunakan media sosial. Ibaratnya yang mengungkapkan penggunaan bahasa itu lewat ketikan, bukan lewat lisan. Hal ini disebabkan karena pengguna media sosial menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata, hanya berbagi dan berinteraksi di dunia maya. Pengguna media sosial juga menjadi terbiasa dengan bahasa yang tidak formal yang digunakan di media sosial, seperti ketika kita berbicara dengan guru. Tidak mungkin juga kita berbicara lo gue gitu, pasti saya, Anda. Jadi karena media sosial ini, aturan dalam penggunaan bahasa tingkat siapa yang lawannya, ibaratnya siapa yang lebih tua, siapa yang lebih harus dihormati, seperti itu. Jadi penggunaan bahasanya itu ibaratnya perubahan bahasa, tidak ada aturannya. Ketika seseorang berbicara dengan orang tuanya, mereka menggunakan bahasa yang tidak formal atau tidak sopan, seperti awakmu iku lho Bu, kan itu tidak sopan, tidak sesuai dengan aturan yang dalam penggunaan bahasa itu. Mereka yang melakukan hal ini cenderung merasa aku loh, iki loh tepak kok sing ngomong gitu kan. Padahal mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan itu tidak patut untuk dilakukan dalam penggunaan bahasa, apalagi mereka menggunakan bahasa asing. Ibaratnya memasukkan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Yang semula bahasa Indonesia menjadi bahasa yang sering kita gunakan, kita campur dengan bahasa asing. Ya benar, kelihatannya keren, akan tetapi tidak sesuai dengan norma yang ada. Dan mereka yang melakukan itu seperti, wah, aku bisa melakukan ini, bisa mengaplikasikan, bisa menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Tapi mereka tidak sadar bahwa hal itu salah. Selain itu, pengaruh media sosial dalam penggunaan bahasa Indonesia, kita dengan menggunakan media sosial, kita bisa berteman dengan orang luar atau luar daerah kita,
Seandainya saya daerah Pasuruan, saya bisa berteman dengan orang Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Jadi pengaruh bahasanya itu sangat tinggi sekali. Dan kita bisa belajar tentang bahasa asing. Pada penggunaan bahasa di setiap bangsa atau negara, bahasa mengambil peran yang sangat penting dan merupakan identitas suatu bangsa. Di negara Indonesia mempunyai banyak bahasa yang semakin memperjelas identitas negara kita dengan negara lain. Tetapi bahasa yang dapat menyatukan masyarakat Indonesia sendiri dan telah diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah bahasa Indonesia. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang memaksa para kaum muda saat ini, di zaman sekarang ini, kurang memperdulikan penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Yang saya katakan tadi, mereka merasa keren jika menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Seperti kalimat yang sering digunakan oleh saat ini, itu seperti OTW, padahal kan kita bisa menggunakan bahasa aku berangkat. Kenapa harus menggunakan istilah asing dalam penggunaan bahasa Indonesia saat ini? Terus yang lainnya contohnya GWS atau Get Well Soon, cepat sembuh, kan bisa dia semoga cepat sembuh ya. Mereka merasa bisa mengaplikasikan sesuatu hal yang baru, sesuatu yang mereka anggap itu keren, yang mereka anggap itu bisa digunakan untuk komunikasi kita. Pengaruh media sosial dapat memenuhi aspek fungsi definisi bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga sudah semakin merosot karena harus bersaing dengan bahasa asing. Yang saya katakan tadi itu seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, dan bahasa Arab. Seseorang yang pengaruh akibat media sosial dalam penggunaan bahasa Indonesia itu, mereka merasa mengunggulkan identitas asing-asing ini. Seperti ya yang saya katakan tadi, mereka merasakan keunggulan dalam berbicara atau dalam berkomunikasi dengan orang lain, sehingga penggunaan bahasa Indonesia mereka tidak tepat jika dilihat dari norma-norma. Pentingnya kesadaran dari diri kita sendiri terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sepanjang kita berada di wilayah negara Indonesia, merupakan suatu keniscayaan untuk tetap mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Jika dari bahasa Indonesia saja kurang dibanggakan oleh rakyatnya, maka bagaimana bangsa Indonesia akan berkembang dan untuk unggul dengan negara-negara lain jika kita saja masih belum bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia, perlu adanya kerjasama antara rakyat serta pemimpin bangsa Indonesia saat ini. Mari kita melestarikan bahasa Indonesia di negara kita tercinta ini. Jangan takut menjadi anak muda yang tidak gaul atau tidak keren atau kampungan karena menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Melainkan jadilah sosok anak muda yang bisa menjadi inspirasi dan menjadi inspirasi dan teladan bagi anak muda lainnya untuk mulai mencintai bahasa Indonesia. Dalam dunia tren westernisasi, gerakan westernisasi telah mampu merembes hampir di setiap negara-negara di dunia, khususnya negara Indonesia. Dengan diam-diam masyarakat itu terseret ke peradaban barat yang materialistik dan modern.
Akibatnya mereka terikat oleh peradaban barat seperti menggunakan bahasa Inggris yang tadi saya ucapkan itu on the way, GWS. Tren westernisasi sebuah arus yang besar dan jangkauan politik, sosial, kultural, dan teknologi. Arus ini bertujuan mewarnai kehidupan bangsa-bangsa terutama rakyat Indonesia dengan gaya kebaratan. Sehingga banyak masyarakat yang merasa gaya kebarat-baratan adalah gaya yang harus kita ikuti. Padahal kita mempunyai gaya tersendiri terhadap bangsa Indonesia, kita mempunyai adat sendiri, dan kita mempunyai sopan santun sendiri. Hal ini menjadi masalah besar terhadap rakyat Indonesia karena semakin lupa akan bahasa Indonesianya sendiri yang menjadi patokan kita dalam berkomunikasi dalam sehari-hari. Dan penggunaan bahasa Indonesia tergantikan dengan penggunaan istilah-istilah asing yang saya sebutkan tadi, sehingga jati diri bangsa hanya nampak pada sebagian kecil kelompok masyarakat, di mana pada zaman modern saat ini restoran-restoran itu lebih menggunakan bahasa asing atau tulisan-tulisan asing. Mereka lebih menggunakan tulisan Hangul atau Korea itu, atau tulisan hiragana, katakana, seperti restoran Miramen. Mereka lebih menonjolkan tulisan asing, lebih tulisan Hangul. Kan tulisan Miramennya itu bahasa Indonesianya, tulisan Indonesianya itu bukan yang tulisan Indonesianya yang ditonjolkan. Jadi sudah masalah besar terhadap penggunaan bahasa atau masalah besar dalam rakyat Indonesia saat ini. Hal ini yang menimbulkan sikap konsumtif pada masyarakat yang menyukai memesan makanan online kepada restoran siap saji itu daripada memesan makanan khas Indonesia. Jadi mereka merasa lebih asik, lebih enak kita menggunakan kita memesan makanan yang hal-hal yang berasal dari luar. Adapun pendapat para ahli tentang westernisasi ini menurut Penjara merupakan peniruan gaya hidup kan, dari pola tingkah laku, gaya bahasa. Tidak semua hal yang menurut kita itu keren, menurut kita itu asik, menurut kita itu menarik, itu cocok terhadap kita. Sama halnya dengan penggunaan bahasa Indonesia. Kita seharusnya sering-seringlah untuk menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita terlatih dalam penggunaan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa sih dampak yang pengaruh media sosial dalam tren westernisasi itu dalam penggunaan bahasa itu? Hilangnya bahasa kita sendiri. Kita lebih asik atau lebih sering menggunakan bahasa asing. Jadi kita bisa lupa terhadap bahasa Indonesia kita sendiri, dan lunturnya rasa nasionalisme kita. Yang semula rasa nasionalisme kita itu tinggi menjadi menurun, menyusut, dan gaya hidup kita atau pola tingkah laku kita karena gaya westernisasi itu kita terpengaruh juga. Jadi kesimpulannya, perubahan bahasa masyarakat Indonesia telah memunculkan identitas asing dalam kehidupan masyarakat, di mana penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar mulai luntur di tengah masyarakat dengan adanya gejala westernisasi atau gejala kebarat-baratan, sehingga menimbulkan perubahan terhadap penggunaan kalimat dalam percakapan di media sosial. Meskipun demikian, kita tidak dapat menghindari hal tersebut. Karena itu sudah kewajiban kita dalam mempelajari bahasa asing sebagai bahasa internasional, pemersatu umat manusia, sehingga apabila kita mempunyai kenalan orang asing di media sosial,
Kita dapat berkomunikasi dengan bahasa asing selain menambah ilmu pengetahuan, tapi dapat pula memperlancar dalam berbahasa asing. Bahasa asing yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia hampir semua menggunakannya di media sosial, mulai dari menggugah foto dengan judul yang menggunakan bahasa asing dan mendengar musik barat di sosial media, serta menonton video-video channel luar negeri. Hal ini dapat menjadi pelajaran untuk meningkatkan motivasi dalam diri kita, bahwa kita juga dapat menguasai bahasa asing, sehingga rasa bangga mengetahui menjadi ada dan tak pernah lupa akan bahasa sejak lahir, yaitu bahasa Indonesia. Jadi pengaruh bahasa Indonesia terhadap media sosial, terhadap bahasa Indonesia sangatlah luas atau sangatlah tinggi. Yang semula kita fokus terhadap bahasa Indonesia, kita bisa saja mencampurkan bahasa asing, tetapi hal itu bukan menghilangkan bahasa Indonesia kita. Kita mempelajari bahasa asing sebagai ilmu pengetahuan kita, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan orang luar, kita merasa nyaman. Dan yang lainnya seperti pengaruh media sosial, aplikasi orang luar, seperti pengaruh aplikasi translate, pengaruh media sosial lainnya. Itulah penjelasan tentang perubahan penggunaan bahasa akibat kelebihan dalam penggunaan media sosial dengan mengikuti tren westernisasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.